Nama saya Muhammad Alvan Kausat. Nama saya Muhammad Maulana Yusuf. Saya Nadia Fatimah Zahra. Saya Siti Umayyah. Dan saya Ridya Faisal Ramdhani. Di sini kami akan membahas sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Pada masa reformasi terdapat masa akhir Orde Baru yang di dalamnya terdapat 5 hal, yaitu krisis politik, ekonomi dan moneter, sosial, hukum, dan kepercayaan. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru ini di dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai suatu prestasi bagi bangsa Indonesia. Indikasi keberhasilan pemerintahan Orde Baru ini diantara lain tingkat gross national product pada tahun 1997 mencapai 1.200 US dollar dengan sebesar 7% dan inflasi di bawah 3%. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan terjadi faktor-faktor yang diawali oleh krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Kebijakan-kebijakan dalam Orde Baru ini menyimbung munculnya krisis ekonomi di berbagai bidang. Berikut ini krisis yang terjadi pada masa Orde Baru. Krisis politik pada masa akhir Orde Baru. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan masalah politik. Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok orang. Bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Secara de jure atau secara hukum, MPR bertindak sebagai wakil-wakil rakyat untuk memegang kedaulatan rakyat, tapi secara fakta atau secara de facto, para MPR tersebut telah dipilih atau direkayasa oleh orang-orang tertentu sehingga MPR dipilih atas ikatan kekeluargaan. Begitu mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintah menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada Presiden menjadi tidak sempurna. Unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, dengan keadaan seperti itu mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle kabinet, dan menggelar sidang istimewa MPR serta melaksanakan pemilihan umum secepatnya. Gerakan reformasi selain menuntut dilakukannya reformasi total di segala bidang, juga menuntut agar dilakukannya pembaruan terhadap 5 paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan. 5 paket undang-undang politik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR serta MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dan yang terakhir, Nomor 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Setahun sebelum pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Mei 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh Golkar berusaha memenangkan pemilu dan mempertahankan kemenangan mutlak mereka yang telah mereka capai dalam 5 tahun terakhir. Pada pemilu tahun 1997, Golkar menang mutlak, sementara PPP berhasil menambah beberapa kursinya di DPR, namun PDI mengalami penurunan secara drastis. Kemenangan Golkar
tersebut diikuti oleh munculnya dukungan kepada Soeharto untuk menjadi presiden dalam sidang umum MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota MPR DPR yang lebih mengarah pada unsur-unsur nepotisme. Di samping itu, MPR DPR belum berfungsi sebagai lembaga legislatif yang diharapkan oleh rakyat. Dalam sidang umum MPR tahun 1998 pada bulan Maret, Soeharto terpilih lagi sebagai presiden dan wakilnya yaitu B.J. Habibie. MPR juga berhasil menetapkan beberapa ketetapan yang memberikan kewenangan khusus kepada presiden untuk mengendalikan negara. Namun, pada kenyataannya tidak semua rakyat memberikan dukungan terhadap hasil keputusan MPR tersebut, apalagi terhadap Kabinet Pembangunan 7 yang telah disusun oleh Presiden Soeharto syarat dengan unsur-unsur nepotisme, korupsi, dan kolusi. Akibatnya muncul tekanan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang daripada mahasiswa dan kalangan intelektual. Pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang terus berdatangan ke gedung MPR DPR. Mereka mendesak Soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut reformasi secara total. Krisis ekonomi dan moneter. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi tersebut menimbulkan dampak negatif juga dampak positif. Dampak positif yang terlihat yaitu berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut, dan dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan hidup dan perbedaan ekonomi antar golongan, antar daerah, antar kehidupan di masyarakat. Pada tahun 1990, perkembangan di ekonomi Indonesia telah mengalami stagnasi. Pada hari saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi politik dunia. Barang-barang produksi di Indonesia menjadi tidak berdaya saing apabila dibandingkan dengan negara-negara barang luar negeri yang secara bebas memasukkan pasaran Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter terjadi di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya pada negara Indonesia. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh pelaku spekulan yang terbesar pada era krisis tersebut adalah George Soros. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan dampak yang paling buruk. Hal ini disebabkan karena rapuhnya fondasi Indonesia, banyaknya dampak praktik KKN, serta monopoli ekonomi. Krisis ekonomi berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah dolar terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575 menjadi Rp2.603 per dolar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp5.000 per dolar. Bahkan pada bulan Maret 1998 telah menjadi Rp16.000 per dolar.
Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri. Utang luar negeri di Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, melainkan sebagian besar merupakan utang swasta. Ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam, sempat mencapai angka 16.000. Akibat dari utang-utang tersebut, kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Para pedagang luar negeri tidak percaya lagi terhadap importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar. Yang kedua, penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari perekonomian Pancasila. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota masyarakat. Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. Yang ketiga, pola pemerintahan sentralisis. Artinya, semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah, yaitu di Jakarta, sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pelaksanaan politik sentralisasi ini sangat terlihat pada bidang ekonomi. Sebagian besar kekayaan daerah dibawa ke pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena dominasi pusat terhadap daerah sangat kuat. Selain pada bidang ekonomi, politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberian pers yang bersifat Jakarta sentris. Disebut Jakarta sentris karena penderitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama, karena Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita yang bernilai tinggi. Selanjutnya adalah krisis sosial. Pada akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejala politik yang meninggi, baik itu dari jajaran para pemerintah maupun dari jajaran para rakyat ataupun para mahasiswa. Suhu politik yang semakin memanas ini menimbulkan berbagai potensi perpecahan di dalam masyarakat. Ada dua aspirasi di dalam masyarakat, yaitu yang pertama mendukung Soeharto atau menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan ialah para mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi bagi bangsa Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden yaitu diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau disingkat KAMMI dan Forum Kota atau Forkot. Meskipun kedua organisasi ini memiliki napas perjuangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan, menghapus dui fungsi ABRI, dan mewujudkan reformasi Indonesia secara optimal. Krisis sosial horizontal di Indonesia juga mengalami titik puncak. Kondisi kehidupan masyarakat yang sulit dan angka pengangguran yang sangat tinggi menyebabkan berbagai benturan sosial. Kerusuhan sistematis yang terjadi di beberapa daerah Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 ini menjadi bukti dari adanya pergeseran sosial antar masyarakat. Selanjutnya, krisis hukum. Banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam pelaksanaannya hukum pada masa pemerintah Orde Baru.
seperti pada kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang 19 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Namun, pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa. Hukum juga sering dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasaan dalam proses peradilan. Apabila pengadilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga, kerabat, atau pejabat negara, reformasi menghendaki pengangkatan hukum secara adil bagi semua pihak sesuai dengan prinsip negara hukum. Sejak adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, masalah hukum menjadi salah satunya. Tentunya masyarakat Indonesia menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atas posisi yang sebenarnya. Reformasi hukum agar dilakukan secepatnya karena merupakan suatu tuntutan agar siap menyongsong era keterbukaan ekonomi dan globalisasi. Selanjutnya adalah sistem dan struktur kepercayaan di masa Orde Baru. Dengan adanya berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada masa Orde Baru. Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi segala krisis di Indonesia menjadi salah satu faktornya. Pemerintah yang dipimpin oleh Soeharto ini belum bisa untuk membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, serta pelaksanaan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat telah melahirkan sebuah krisis kepercayaan. Pada masa Orde Baru, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN bukan malah menyurut, melainkan tumbuh dengan sangat suburnya di Indonesia. Terjadi kesenjangan kedudukan di situ, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menikmati segala fasilitas yang telah dibiayai oleh rakyat melalui pembayaran pajak. Latar belakang krisis kepercayaan pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan menjadi tolak ukur keberhasilan Soeharto. Meskipun harus mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadi landasan politik pemerintahan Presiden Soeharto, masyarakat merasa kecewa atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Soeharto. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah bertambah saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kepercayaan rakyat mulai menurun melihat perekonomian yang dibangun Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun hancur. Harga-harga barang mulai naik, banyaknya hubungan kerja diputus sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan maraknya virus KKN di Indonesia. Dampak terjadinya krisis kepercayaan Soeharto, kehilangan kepercayaan dari rakyat, sehingga terjadi protes sosial yang meluas. Penyampaian protes ini dilakukan dengan cara demonstrasi. Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa ini berlangsung di berbagai kota seluruh Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mendorong munculnya perilaku yang negatif dalam masyarakat dan masyarakat mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis. Pertikaian yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis. Intensitas konflik yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang banyak melakukan penyimpangan politik. Proses demokratisasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Demokrasi yang menjadi landasan politik negara Indonesia masih belum terlaksana secara utuh. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi di Indonesia bukan hanya krisis kepercayaan saja, tetapi juga krisis lainnya, yaitu pada tanggal 15 Mei 1998, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM. Presiden juga berjanji akan melakukan reformasi di segala bidang. Langkah-langkah kebijakan ini tidak mampu meredam situasi yang terjadi pada saat itu. Tanggal 18 Mei, gerakan mahasiswa memutuskan untuk menduduki gedung DPR atau MPR.
Pada tanggal 18 Mei 1998, saat mahasiswa menduduki gedung DPR RI, ketika masa di luar gedung melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutannya, di dalam gedung DPR, pimpinan DPR dan fraksi-fraksi mengadakan rapat dengan mahasiswa yang diwakili oleh Forum.